I have to do Boxer a favor. It's something bad to do? Boxer! The car is not going on! The car is not going on! Hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya, para pendengar Gus Podcast? Semoga baik-baik ya. Memasuki bulan Ramadan nih. Semoga seluruh aktivitas Ramadan baik-baik saja ya. Baik yang berpuasa, kemudian mungkin sholat taraweh, terus baca Al-Quran, bayar zakat, makan takjil, dan lain sebagainya pokoknya ya. Walaupun memang kita nggak boleh mudik ya tahun ini ya, sama tahun kemarin corona. Oke, langsung saja ya. Pokoknya ya bulan yang penuh berkah ini semoga kita semua tetap diberikan keberkahan ya. Dan yang jelas berkah THR-nya semoga turun 100%. Amin. Amin ya. Nah, kalau itu rezeki semua umat itu ya. Oke. Mungkin dari Gugus Podcast ini memiliki dua partner ya, sahabat yang udah lama nggak ketemu ya. Yang mana kesempatan kali ini kita akan mereview film dari Jerman berjudul Victoria yang dibuat tahun 2015. Nah, dua partner gue itu siapa aja sih? Nah, yang pertama ini mungkin paling excited untuk membahas film Victoria. Kita sambut ya. Movie. Halo, Watching Movie. Halo Mas Gugus, halo Mas Bebe, apa kabar? Kabar baik? Baik. Baik. Sehat. Gimana Mas Watching udah full WFO ya katanya ya? WF, aku tetap kerja Mas. Udah langsung interaksi. Maksudnya udah keluar ya, kerja keluar ya? Keluar, betul. Harus jaga-jaga kesehatan ya semuanya ya. Oh, tetap. Oke, kita sebut nih yang kedua. Nah, kalau Mas Watching itu kan tadi dia aktif di YouTube ya. Jangan lupa untuk join, untuk subscribe, nonton, komen, share ya di Watching Movie Channel. Dan yang kedua nih ya, sahabat yang sudah lama juga nggak ketemu juga, yang aktif di Spotify kalau yang ini, yaitu Mas BB69. Oke, halo Mas BB69. Hey. Apa kabar Mas Gugus, Mas Watching? Halo, apa kabar? Halo, baik. Selamat ibadah puasa ya Mas Gugus ya. Insya Allah, alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas BB69 nih? Kelihatannya sih kalau gue lihat nih mulai merambah ke channel YouTube juga ya kalau nggak salah ya. Wah, aktif Mas Bebe. Ya, karena kan juga atas bimbingan dari Mas Watching Movie nih ya. Luar biasa. Oke deh. Nah, sekarang nih kan kita pengen bahas film Victoria ya. Film Victoria itu dari Jerman ya. Yang mana bisa dikatakan film ini termasuk film yang cukup salah satu film one take shot ya. Film one take shot yang jujur. Yang mana film ini juga salah satu film yang mungkin pada masa itu tuh persaingannya sama Birdman juga ya. Karena tahun 2013 ada Birdman, terus tahun 2015 ini bukan dari Hollywood, dari Jerman, kemudian dia memunculkan Victoria ini gitu, salah satu film one take shot gitu. Dan yang mana memang awal mula yang mengajaknya kan dari Mas Watching ya. Nah ini gue penasaran nih, Mas Watching itu pertama kali nonton Victoria tuh dari mana sih? Tahu Victoria ini? Victoria sejujurnya gue taunya tuh si Laila Costa dulu Mas. Laila Costa. Laila Costa, oh ya. Waktu itu gue nonton film dia tuh judulnya Duck kalau nggak salah. Filmnya Duck bebek ya. Film itu gue tonton tahun 2018 sekitar. Dia main film apa sih? Kayak gue actingnya bagus banget gitu. Gue liat di film Duck dia actingnya bagus banget. Terus gue lihat tuh satu-satu, ada Veronica nih yang ratingnya tinggi nih gue lihat nih. Waktu itu gue lihat di IMDb. Dan akhirnya
gue tonton tuh Mas film Veronica-nya ya. Gue sih jujur tuh bagus banget Mas bagi gue Mas. Veronica tuh kita kayak mendapatkan experience apa ya, sinematiknya bagus, ceritanya bagus, actingnya bagus. Terus yang jadi tokoh antagonisnya juga menurut gue cukup kita bisa bikin simpati ya. Menurut gue tuh karakter antagonisnya membuat kita tuh simpati di antara tengah-tengah Mas. Antara simpati atau kita anggap dia antagonis sebenarnya Mas. Sorry, Tapi dibalik ini Veronica apa Victoria ini? Veronica, sorry. Veronica Mas. Victoria. Oh ya, Victoria. Aduh, gue sok Ya, sih. Victoria. Victoria. Pertanyaannya adalah siapakah Veronica? Nah, Waduh. kalau di handphone itu kan salah sambung ya Veronica itu. Victoria Mas, sorry Victoria. Ya, oke. Bagi gue tuh film experience sinematiknya bagus, terus apalagi setelah gue bedah ya gue lihat di review sebelumnya gue baca juga ini film dibilang one shoot film yang dimana dia pengambilan gambarnya tuh benar-benar nggak di-cut tuh. Itu menginspirasi gue Mas, jujur Mas. Menginspirasi gue ketika gue podcast, gue juga mau polanya seperti itu Mas. Jadi pas gue ngomong tuh gue nggak mau di-cut, nggak mau diapain Mas. Udah langsung 20 menit atau 15 menit biarkan apa yang terjadi dalam pikiran gue ngomong terus gue rekam kayak gitu Mas. Gitu. Tapi yang buat takjub itu, lu nonton Victoria tahun berapa sih sebelumnya? Tahun 2018, terus sekitar sebulan lalu lah gue tonton lagi Mas. Sebulan lalu gue nonton actingnya semua. Dari Laia Costa itu ya awalnya ya? Iya, dari Laila Costa itu. Laila Costa actingnya bos. Bagi gue dia waktu main di Victoria ini ya, gue ngingetin gue sama actingnya si Michelle William actingnya tuh keren banget. Kalau Mas BB sendiri nonton Victoria, kalau nggak salah baru ini ya, termasuk baru ya? Newbie. Baru diteror saya sama Mas Watching nih. Katanya, awas kamu. Nah, ini sekarang nih Nonton. Sebagai orang yang baru nonton Victoria nih, Mas BB nih kesan first impression-nya nonton Victoria tuh gimana sih? Oke, yang pertama itu kan pasti kan kita takjub terhadap one shot-nya ya, metode one shot-nya. Bahkan sih jujur nih saya masih sempat istilahnya meragukan sih, karena saking hebatnya itu kan yang sempat saya ngomongin juga ke Mas Gugus nih, istilahnya kayak sinematografinya sih itu yang nggak bisa kita main nih, karena kalau kita one shot itu berarti kan kita kan akan bermain dengan cahaya tuh ya, dalam arti sedangkan di film ini dia ini bukan hanya di satu lokasi, bukan hanya di indoor aja atau outdoor aja, tapi dia bermain di indoor outdoor tuh. Dan itu kalau kita ketahui itu kalau dengan kamera video atau kamera apapun itu pasti akan berpengaruh sedikit banyak ya. Dan itu menurut saya sih itu cukup takjub sih dengan tekniknya dia, dalam arti. Walaupun dalam arti kalau dalam segi cerita kan itu kan sudah biasa ya, seperti itu. Oke. Sebenarnya kalau gue sendiri sih takjubnya Victoria itu sendiri ya sebenarnya sama ya, mungkin sama Mas Watching atau Mas BB itu dari one take shot-nya itu, karena kalau kita logika dasarnya kan pasti kalau seandainya salah nih pasti diulang dari awal gitu kan. Jadi kayaknya harus no mistake kan. Jadi nggak boleh ada kesalahan sama sekali. Sedangkan di situ emosionalnya si Laia Costa itu kan ada yang mulai dari senang, terus kemudian sedih gitu kan. Ya berdialog panjang. Walaupun katanya sih hanya 12 halaman ya skripnya ya. Sisanya improvisasi kan. Kemudian di situ bahkan ada actionnya segala. Nah itu sesuatu yang menurut gue takjub sih. Nah ngomong-ngomong sebelum lebih jauh nih, gue pengen bedah dari sisi ini ya, mungkin dari sisi sinopsis ceritanya. Jadi alur ceritanya tuh Victoria tuh kayak gimana sih sebenarnya gitu ya. Anyway, Victoria itu sebenarnya dibuat ya, disutradarai dan ditulis oleh Sebastian Schipper, yang mana Sebastian Schipper untuk penulisannya juga dibantu oleh penulis-penulis lainnya juga. Dan gue tahu Sebastian Schipper. Tadi gue sampai mana?
Hipnosis Mas. Hipnosis, mau bedah hipnosis. Itu sinopsis. Oke, sorry, gue lanjut lagi ya. Nanti di-cut aja. Baik, kembali lagi. Jadi sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, gue pengen bedah sinopsis dari film ini gimana sih gitu. Nah, ngomong-ngomong film ini, film Victoria ini disutradari oleh Sebastian, dibantu oleh penulisannya oleh penulis lainnya, satunya Olivia Nergat-Holm, dibintangi oleh Laia Costa, Frederick Lau, Franz Rogowski, dan lain sebagainya. Dan film ini salah satu film yang jadi gerbang gua untuk melihat kualitas perfilman dari negara Jerman gitu. Nah, jadi kan itu film menarik. Jadi gue jadi lebih dekat kenal negara Jerman, kualitas filmnya tuh kayak gimana sih. Dan menariknya lagi ternyata Sebastian Schipper itu pernah jadi aktor di film Ranoran, yang mana film itu semacam film yang inspirasi film Edge of Tomorrow dan lain sebagainya. Itu. Nah, langsung aja ke sinopsis cerita. Mungkin dari Mas Pocik boleh bercerita sedikit gimana sih alur ceritanya gimana sih? Nanti mungkin ditambahkan. Oke. Alur ceritanya Mas itu secara singkat aja sih, dia seorang wanita yang dia kayaknya kalau gue lihat dia psikologis ini dimainin nih sama sang sutradaranya nih, maksudnya tuh ditonjolkan dari sisi psikologis. Dia orang yang kesepian, orang yang baru 3 bulan ya bekerja di Jerman. Dia adalah ibaratnya dia imigrasi atau bekerja berasal dari Spanyol. Terus dia suka malam-malam tuh kayak suka suatu saat malam dia happy atau lagi dugem ya, dia lagi dugem terus berkenalan sama sekelompok remaja pria ya. Sekelompok pria yang sekilas kalau kita lihat awal kan sekilas kayaknya itu hanya bagian selingan atau kayak apa ya namanya, kayak selingan ataupun kayak suatu scene yang singkat aja. Ternyata tuh berlanjut sama sekelompok pria ini. Akhirnya mereka berkenalan dalam satu malam tuh Mas. Jadi ceritanya tuh kalau gue runut dari ceritanya dari jam 2 malam kali ya, jam 2 malam sampai tuh habisnya tuh kurang lebih jam 5 sore tuh. Jadi tuh nggak sampai 24 jam filmnya, seolah-olah nggak sampai 24 jam tuh Mas filmnya. Yang bikin kita keren, yang bikin gue senang sama film ini plot cerita, yaitu gimana tuh caranya tuh akhirnya si cewek dari yang pertama cuma iseng-iseng berkenalan, terus kenalan, terus mereka kayak melakukan kayak roof ya, kayak pertemuan ketawa-ketawa di roof, tiba-tiba si sekelompok pria itu berada dalam situasi itu yang mengharuskan si wanita tuh harus ikut, dan akhirnya terlibat ke dalam situasi yang mereka tuh nggak sangka dalam perjalanan hidup mereka ya. Kurang lebih seperti itu sih Mas. Keren banget tuh sinematografinya, one take shoot-nya nggak ada potong-potongan, semuanya langsung tuh Mas. Kalau Birdman kan setahu aku masih dipotong Mas, masih digabung kan. Ya. Kalau Birdman itu dia tuh kalau Birdman itu masih digabung-gabung. Bisa dibilang gitu loh, trik seakan itu dirajut gitu. Jadi seakan kalau yaitu apa namanya, one take shot-nya tuh kan bener one take shot. Iya, yang gue baca tuh di situs yang di Berlinnya tuh ya, dia 3 kali ngambil tuh Mas, 3 kali ngambil benar-benar film selama hampir 2 jam, terus akhirnya dipilih satu. Jadi mereka tuh 6 jam actingnya tuh dalam 3 hari, 1 hari 2 jam, terus diambil satu yang terbaik gitu. Betul. Banyak improvisasi ya, makan diperhatiin deh. Makan gue seneng tuh actingnya si Laia Costa tuh sama si Frederick Lau, itu keren banget gue akuin tuh. Frederick Lau kan kalau nggak salah juga dia satu aktor terbaik Jerman ya. Dia satu aktor yang diperhitungkan di Jerman tuh si Frederick Lau. Dan actingnya bagus banget si Frederick Lau. Bener nggak? Oh, gue sih merasa Frederick Lau itu gue 50-50, nggak anggap dia yang menjerumuskan si Veronica, nggak nganggap dia tuh yang jahat, tapi dia tuh berada dalam situasi ya dia sebenarnya nggak, gimana Mas ya, dia sebenarnya nggak jahat ya Mas, benar nggak Mas? Mungkin Mas Bebe punya pendapat
mengenai si Sone ya. Iya, Sone. Berarti sosok Sone. Kalau menurut gue sih si Sone ini sih sebenarnya kan nggak ada maksud apa-apa dengan Victoria ya. Dalam arti emang dari awal itu mereka itu emang udah punya rencana nih, si Sone sama Boxer, Dinker sama satu lagi si Fus kalau nggak salah ya. Tapi di luar itu kan emang mereka berempat itu emang nggak ada maksud buruk melibatkan si Victoria. Cuma karena salah satu krunya itu tuh mabok lah ya istilahnya ya. Jadi akhirnya itu si Victoria itu ya terlibat dengan kemauan dia seperti itu sih. Dan itu benar sih, nah apa kalau kita lihat-lihat ini sudah ada take-nya 3 kali ya, full take 3 kali dan pilih yang terbaik, dan 3 kali. konon latihannya itu 100 kali. Bayangin tuh 100 kali di latihan, dan latihannya itu kurang lebih 100 kali tuh. Bayangin tuh selama berapa lama itu mereka latihan adegan itu berulang-ulang. Nah, kalau tadi itu dibilang metodenya, salah satunya sih kalau nggak salah itu ini dengan mengedit, dengan memasukkan misalkan ini ada suara-suara jelek atau misalnya salah suara nih, tiba-tiba kalau diperhatiin itu ada di beberapa adegan itu tiba-tiba musiknya keras tuh, jadi dialognya tiba-tiba hilang. Nah, itu kemungkinan tuh cara menghilangkan daripada kesalahan-kesalahan teknis itu dengan musik ataupun mungkin dengan dubbing kali, yang adegan bayi segala macam itu kemungkinan itu dubbing sih kali. Sebenarnya bayi teriak-teriak itu nggak mungkin nggak bangun sih. Nah, kayak gitu sih. Kalau dari cerita sih cukup bagus sih ya. Sederhana, simple sih. Dan nanti kalau kita lihat ini, kalau mereka yang nggak terbiasa nonton film Eropa, ini terlihat ini seperti beda dengan ini. Coba kalau kalian bayangin ini antara Eropa sama Amerika ini, perbedaannya kalau Eropa itu lebih natural, berarti tidak ada sesuatu yang diwah-wahin nih. Berarti kita bisa lihat dalam adegan mereka perkenalan menggunakan waktu durasi 40 menitan untuk hanya ngobrol-ngobrol biasa aja tuh. Nah, itu kan kalau bagi beberapa orang itu merasa ya buat apa 40 menit dibuang-buang seperti itu, kan bisa aja misalnya 25 menit atau dikurangin lagi 20 menit lah. Tapi karena itu udah biasa sih kalau mereka seperti itu. Atau adegan yang tadi saya bilang itu dianggap seperti biasa itu adegan perampokannya atau istilahnya adegan kejar-kejaran terakhirnya tuh. Kalau bayangin tuh kalau kejar-kejaran terakhir itu, kalau film Amerika itu pasti akan dibombastis tuh istilahnya adegannya. Entah itu tiba-tiba kameranya mendekati dari temannya yang lagi tembak-tembakan. Tapi ini kan kayaknya nggak terlalu bombastisin, dan itu memang ciri khasnya film Eropa sih. Oke. Bisa dimengerti sih. Memang kekhasan film Eropa itu seakan-akan memang dipersiapkan untuk festival ya, dan memang film ini sebenarnya sudah pertama justru di acara-acara event festival di Berlin kalau nggak salah ya, dibuka untuk umum, bahkan di Jerman sendiri dibuka tanggal sekian yang sebenarnya itu udah menjadi film festival. Menurut gua sih karena film ya jadi memang sih kalau kita lihat film-film Eropa itu yang sudah dipersiapkan untuk festival gitu. Kalau nggak salah sih setahu gua itu film Victoria ini sebelum disebar untuk komersil ya, bahkan di Jermannya sendiri film ini udah sempat dijadikan istilahnya tuh kayak show di festival gitu. Dan gaya film festival itu filmnya juga kayak lebih Lopez dan lebih di jadi menurut film-film sih menariknya adalah karena film ini tidak hanya
linear gitu. Maksudnya secara emosionalnya Costa apalagi ya, itu hanya linear. Kita tuh ini lagi. Oh, kalau gua udah record ya. Oke, langsung aja. Tadi sampai mana tadi ya? Mungkin gue ulangin lagi ya. Jadi kenapa film Victoria ini slow pace gitu? Karena banyak dialog-dialog yang bisa dikatakan dialog-dialog yang lama gitu pengalurannya, karena memang film Victoria ini bisa dikatakan film festival gitu kan. Bahkan kalau gue sempat baca sih di Jerman sendiri, walaupun itu film Jerman, di Jermannya sendiri itu penayangannya lebih belakang dibandingkan festival-festival gitu, acara-acara festival seperti itu sih. Dan memang kan gaya penceritaan film-film festival itu kan setahu gue sih lebih slow pace kan, ya seperti itu. Dan ya inilah Victoria gitu, salah satu film yang bergaya, maksudnya tuh di situ ada idealisme sendiri, tapi di situ gue ngeliat ada kejujuran di situ di film itu, karena tidak hanya dar-der-dor aja gitu, karena di situ ada dialog-dialog dan kedalaman-kedalaman emosional. Di situ seakan-akan filmnya tuh lebih jujur kali ya. Mungkin kalau pendapat Mas Watching atau Mas BB gimana nih mengenai feel dari film Victoria itu sendiri? Mungkin dari Mas Watching. View-nya itu yang gue seneng ya Mas ya. Awalnya gue kira ini film remaja Mas. Film drama remaja Mas. Berasa gak? Sampai dia di roof itu ngobrol-ngobrol tuh gue berasa itu film remaja Mas, dan itu gue masih enjoy Mas. Film remaja anak muda gue pikir. Iya gak? Ketawa-ketawa, kenalan, mungkin dalam hati gue nih ada adegan dewasanya mungkin dalam hati gue atau gimana, tapi yang pasti gue tertarik sama actingnya semuanya itu. Tiba-tiba 40 menit langsung belok ke thriller banget. Jadi tuh ibaratnya tuh belokannya yang gue keren tuh Mas. Belokannya dari rasa drama apa ya, drama biasa ya, film drama biasa, tiba belok langsung ke thriller ya. Kalau menurut gue psikologisnya dapat banget gue di sini. Jadi kalau Mas Bebe bilang ini mungkin sekilas film ini umum ya, menurut gue sih nggak terlalu umum juga ya. Tema seperti ini perampokan, terus ada pengejaran, kejar-kejaran kayak gitu, menurut gue sih sesuatu hal yang cukup baru sih bagi gue sih, ide cerita di plot film ini sih Mas. Tiba-tiba beloknya itu loh, pernah gak kebayang suatu film yang ceria tiba belok 360 derajat Mas ke film thriller ya, action ya, thriller ya menurut gue ya. Maksudnya belok itu dari drama percintaan gitu ya, terus beloknya ke thriller gitu ya. Iya, belok langsung ke thriller. Benar gak Mas? Ini menarik nih. Nah ini menarik nih, mungkin kita langsung sambung ke ini ya, studi karakter gitu ya, psikologis istilahnya, karena di film ini ternyata pemain-pemainnya itu nggak linear gitu ya, nggak cuman dari awal sampai terakhir konfliknya satu, actingnya satu, emosi gitu, tapi kan lebih dia tuh punya emosi yang beragam gitu kan. Nah oke, sekarang gue lempar nih ke Mas Bebe nih, kira-kira apa yang bisa kita experience, apa yang bisa kita dapatkan mengenai emosi dari film Victoria ini? Sebenarnya sih kalau kita ngomong dari karakter, kita kan sebenarnya sih menurut gue sih udah kelihatan ya, dalam arti kayak misalnya si boxer yang misalnya yang agak-agak kasar orangnya ya, yang agak-agak pemarah itu dari awal pun tuh gerasak gerusuknya itu udah kelihatan tuh di pub tuh ya, yang pas dia mau masuk tuh. Atau si Victoria, kita bisa lihat nih dia ini kesannya itu kayak orang kesepian, bahkan dalam arti kayak kalau nggak salah dia sempat nawarin bartendernya untuk minum ya kalau nggak salah ya, ini gue bayarin deh. Iya, awal-awal ya. Bener ya, awal-awal itu dan itu kan istilahnya saking dia nggak, tanda kutip ini kita ngomong deh Victoria, saking dia nggak ada punya teman, dia bahkan joget-joget sendirian tuh dalam arti kan, terus ke bartender minum, terus dia bahkan saking nggak ada temennya itu dia minta minta gue bayarin deh nih, tapi bartendernya enggak. Nah, terus dari Victoria ini, menurut gue sih ini orangnya agak-agak labil ya mungkin ya, karena kesepian itu. Ya sekarang ini jujur ya, dalam arti wanita mana nih mau bergabung dengan
4 orang laki-laki nggak dikenal yang rusuh di depan tuh. Itu kan agak-agak tanda kutip, dalam arti rusuh di depan nih, dalam arti rusuh mau masuk ke klub, mungkin nggak punya duit segala macam, nggak boleh masuk kan katanya kan. Habis itu pas keluar juga dia ngoceh-ngoceh kan, ini gue bakal beli klub ini segala macam. Nah ini dari sini pun kita udah tahu nih Victorio ini nih saking kesepiannya ini dia akan mau bergabung dengan siapa aja nih. Bahkan dia udah tahu tuh mobilnya itu mobil yang pertama itu bilang, oh ini mobil gue nih yang duduk di atas itu, nggak tahu itu bukan, tapi dia masih tetap mau berkumpul dengan 4 orang ini. Nah ini kan tanda tanya nih, ngapain nih kalau wanita, nah, dalam arti kalau wanita yang atau kalau orang misalnya kalau orang yang mempunyai pikiran atau emosi yang baik itu nggak akan seperti itu. Bahkan laki-laki kita datang nih ketemu laki-laki yang lain 4 orang diajak bergabung dengan rusuh gitu nggak bakal mau. Nah, terus kayak misalkan karakter yang tadi gue bilang itu, kalau karakter boxer mah udah dari awal itu kita udah tahu tuh dia paling kasar. Dan kita udah tahu nih, ini pasti nih ya emang kasarnya itu udah kisruh sih kalau menurut gue sih ya. Nah, kalau Sony ini, menurut gue sih Sony ini kan ya istilahnya orang yang tenang ya menurut gue ya. Dan itu emang aura kepemimpinannya sih ada, istilahnya dia yang istilahnya ya di tengah-tengah dia yang tenang kan, seperti itu sih. Sedangkan kalau karakter yang lain itu yang kayak si Blinker atau yang lainnya itu sih menurut gue sih ya nggak ada istilahnya ya seperti biasa aja sih itu sih. Jadi kalau dibilang karakternya itu cukup unik, itu sih menurut gue sih udah ketahuan sih dari awal sih emang seperti itu sih. Mungkin dari Mas Watching, dari Mas Watching sendiri, gimana nih mengenai studi karakter lah ya? Kira-kira nih dinamika karakternya seperti apa sih? Tadi kan Mas Bebe kan udah menjelaskan tentang tokohnya, ada yang labil, ada yang paling kasar, ada yang lebih tenang gitu. Nah, kalau dari Mas, silakan. Dari gue tuh gue lihat perwakilan si Layla Costa ya, perwakilan karakter si Layla Costa secara psikologis, menurut gue nih untuk bagi para penonton yang nonton nih Mas, menurut gue nih bisa mengsugestikan diri mereka sendiri Mas, menurut gue Mas. Jadi Veronica atau Victoria itu seorang karakter tuh yang seperti labil, yang dimiliki oleh semua orang, tapi dia berusaha friendly gitu loh, berusaha friendly dan dia melihat situasi bahwa 4 orang ini walaupun sekilas terlihat nakal, ya sekilas terlihat nakal, tapi tuh si Victoria-nya tuh bisa menilai bahwa ini sebenarnya ini bukan ancaman bagi dia, dan ini bagi dia tuh just for fun, why not gitu loh, just for fun, why not, istilah punya karakter si Victoria. Victoria di sini lihat deh orangnya supel, karakter psikologisnya juga baik, dan menurut gue nih cewek idaman banget Mas. Cewek kayak si Victoria ini cewek idaman banget untuk para lelaki yang nonton Mas. Jadi kan tadi kita ngomong dari sisi si Victoria, tapi kalau dari sisi lelaki, karakter dia nih, karakter yang bisa menerima orang apa adanya, bisa bisa jadi seorang friends ya, gue friends, teamwork yang sangat bagus, dan dia juga nggak negatif, dan orang yang jahat pun jadi nggak berniat, ataupun mereka 4 orang itu pun jadi nggak berniat atau respect sama si Victoria karena dia punya karakter psikologisnya bagus menurut gue nih. Jadi si Sebastian Shriver ya, si sutradara menurut gue nih bedah ataupun pilih si Layla Costa sebagai karakter Victoria nih, gue bilang tepat banget. Kalau orang yang nggak pas untuk peranin si Victoria, lihat di layar deh, gaya dia bisa ketawa ketiwi dengan naturalnya, bisa kayaknya gimana sih, cewek yang supel banget deh, cewek supel tuh kayak gitu tuh, dia nggak jual mahal, tapi juga nggak, aku sih kurang setuju Mas Bebe bilang yang menganggap seolah-olah Victoria itu sekilas nakal gitu loh, atau bisa menerima cowok itu dengan begitu welcome ya. Bukan. Nah, coba sekarang nih kalau kita bilang nih ya, ini keempat pria ini nih nggak dikenal, terus abis itu di depan itu gerasak gerusuk sambil mabuk, dalam arti maksudnya sesupel-supelnya adalah dia itu akan istilahnya say hi, terus abis itu ya dia udah keluar klub, abis itu akan meninggalkan. Harusnya seperti itu, dalam arti harusnya seperti itu ya. Tapi
Kalau menurut saya sih seperti itu sih. Kalau bilang tadi saya nggak ngomong nakal ya, saya ngomong labil. Labil. Enggak. Dua hal yang berbeda. Kalau menurut gue nih Tapi Victoria galauan. Si Victoria tuh kayak bisa melihat tuh sebenarnya dia bukan ancaman gitu, bisa melihat nih 4 orang ini kenapa gitu, kita berteman nggak ada salah gitu. Jadi dia punya karakter tuh, gue berteman kayak nggak ada salahnya deh sama mereka ini, selagi ini juga bagi gue mereka baik-baik aja, juga senakan-nakalnya ya bagi gue tuh biasa aja deh gitu. Kelihatan dia bisa menilai gitu loh, ini bukan sebuah ancaman gitu loh, bukan sebuah yang bisa membuat dirinya tuh kayak dijerumuskan, nggak kayak gitu. Makanya akhirnya dia mau kan, akhirnya kenapa kita berlanjut ke scene yang kedua atau di pertengahan film, akhirnya kenapa dia tetap mau ikut serta tuh dalam kejadian-kejadian itu, karena dia bisa melihat 4 orang ini kayak nih sebenarnya nih jalannya cuma salah gitu, emang karakternya emang sekilas nakal, tapi tuh dia bisa melihat bahwa nih 4 orang ini sebenarnya nih sebagai temen nih bisa diandalkan gitu loh. Ada perbedaan bisa diandalkan dengan melakukan sesuatu yang salah. Berarti justru yang tadi itu 4 orang ini kan tadi kan bilang dinilai 4 orang ini memang awal itu tidak berniat mencelakakan daripada Victoria, tapi harusnya dari itu tuh dari awal itu emang kita nggak boleh just the book by its cover, tapi ternyata itu memang ujung-ujungnya mereka akan melakukan kejahatan walaupun korbannya bukan Victoria, seperti itu. Terus abis itu berikutnya misalkan kalau ditanya Mas kalau gitu sama aja kayak gini nih. Misalnya kita ngomong Mas Gugus atau Mas Watching nih mempunyai teman. Temannya ini adalah orang yang loyal, orang yang baik, nggak akan mencelakai Mas Gugus atau Mas Watching. Suatu saat, Mas Watching, gue mau ngerampok orang nih. Gue mau ngerampok bang, gue butuh nih karena gue ngutang nih. Ayo dong, tolong gue. Nah, sekarang saya akan bertanya pada Mas Watching atau Mas Gugus. Mas Gugus dulu deh. Apakah Mas Gugus akan ikut dalam perampokan itu? Ini teman baik loh, nggak akan mencelakai, cuma salah jalan. Nah, seperti itu. Gue ngelihat sudut pandang yang sangat seru ya, pro dan kontra mengenai si Leia Costa. Apalagi yang review laki-laki semua gitu. Jadi yang silo oleh pesonanya bercanda ya. Kalau menurut gue sih jadi kalau menurut gue itu kalau misalkan diajak merampok sih ya pasti akan berpikir 2 kali, apalagi di situ gue anggaplah anak bawang lah gitu kan, karena gue nggak punya temen di situ, karena gue nggak punya temen, apalagi gue berada di negara orang gitu. Nah di sini yang menarik sih kalau gue Mas Bebe itu malah lebih melihat mengenai budaya gitu. Apakah film Victoria ini relate dengan budaya yang ada di negara yang terlalu bebas? Itu gue nggak tahu ya. Nah, itu juga. Karena di situ ada orang Spanyol ke Jerman gitu, dan ya gue nggak tahu, maksudnya dinamika apa sih namanya kebudayaan ketika orang bertemu orang asing tuh kayak gimana sih sebenarnya, gue juga agak bingung sih. Harusnya gue cari data itu dulu sih. Dan mungkin hal itu yang bisa jadi inspiring juga. Nih, mungkin aja kita nggak tahu ya. Mungkin aja apakah sudah biasa nih istilahnya orang-orang yang mabuk gitu, dan kisru-kisru di jalanan. Maksudnya apakah itu memang menggambarkan budaya mereka? Nah itu juga sempat kepikiran sih. Misalkan kalau memang ya udah misalnya di sana memang istilahnya banyak orang yang mabuk dan istilahnya mereka baik kok, istilahnya mereka mau berusaha geradak geruduk duduk di atas mobil. Nah itu udah biasa tuh mungkin. Nah itu sempat kepikiran juga sih Mas. Tapi sebelum gue jawab lebih lanjut, gue penasaran nih atas jawaban Mas Watching dari pertanyaannya Mas Bebe tadi. Kira-kira kalau misalkan ente nih Mas Watching, misalkan kalau diajak merampok walaupun itu sekumpulan orang-orang yang baik, nah lu gimana gitu maksudnya? Ketemu loh 40 menit itu ceritanya kan real time itu jadi menggambarkan dari jam 4 sampai jam 6 pagi di mana saya itu lagi berusaha buka banknya baru buka ya kalau nggak salah ya. Iya. 5:30 sampai jam 7 sih kalau nggak salah sih. Sekitar 4:30 sampai jam 7. Oke, Mas.
Kalau menurut gue ya sebagai kacamata gue sih situasi gini, soalnya si Victoria itu situasi akhirnya dia memutuskan ikut serta itu juga sebenarnya kan sekelompok 4 orang itu sebenarnya nggak mau kan, mau kabur kan dari yang diancam itu kan, karena dia punya utang kan. Bener gak Mas? Ya dia punya Dia utang out, sama ya. mafia Jerman gitu kan. jadi dia Mafia bisa Jerman ngebaca Rusia. Itu yang ngutang satu ya ya? kayak orang muslim. Yang ngutang satu ya? Yang utang satu, dan dia dengan Boxer jantannya, ya. dengan dia si boxer dengan jantannya dengan berjiwa besar samperin, tapi kan dia sebenarnya nggak mau kan. Si Victoria lihat loh, maksudnya tuh kesungguhan si boxer sebenarnya tuh mereka nggak mau melakukan hal itu karena terpaksa. Jadi tuh si Victoria berada dalam situasi dari awal ketika di mobil kan dia nggak tahu apa-apa, tapi karena dia yaudah, karena buat dia kayak si Sone aja, si Sone kan dia ngeliat kayak dia benar-benar melindungi si Victoria kan dari yang orang Rusia tersebut kan. Jadi dia kayak saat itu dia harus memutuskan Mas. Jadi di saat itu kita nggak bisa tuh ada pilihannya cuma A sama B aja saat itu. Jadi gitu Mas. Pilihannya ibaratnya kita dihadapkan dalam situasi itu kita nggak bisa mikir panjang A atau B, ikut atau enggak gitu. Dan si Victoria memutuskan untuk ikut. Menurut gue itu sebuah langkah yang gentle ya Mas, kalau dalam situasi yang itu Mas ya. Di balik itu jahat atau enggak nih. Kalau kita bilang itu apa? Kalau kita bilang di dalam pas waktu bertemu dengan mafianya, memang itu kita nggak bisa ngomong enggak sih, itu enggak. Tapi kan pas dia udah keluar dari mobil, pas mobil dia keluar dari situ, itu dia sudah bisa memutuskan sebenarnya sih. Apalagi kalau temannya kan sempat pengen pergi kan, yang satu tuh siapa, Blinker apa siapa tuh, yang sampai tuh nggak bisa nafas nih karena saking paniknya. Nah dari situ padahal tuh dia punya alasan, ini sih ini aja nggak mau nih, udah gue langsung pergi aja. Nah, kan harusnya kan seperti itu. Maksudnya itu sih. Tapi karena di dalam hal itu menurut gue dia berada situasi kita ibaratnya kita di mobil terus berada situasi ada kerusuhan tiba-tiba. Jadi itu mau nggak mau kita harus hadapi 100%-nya kita harus hadapi, tinggal kita apakah mau atau enggak gitu loh. Kalau secara psikologis ya, secara psikologis studi kasus. Kita bukan dihadapkan kepada pilihan yang sebelumnya kita udah tahu gitu loh, tapi dihadapkan pilihan yang tiba-tiba terjadi gitu, yang dimana kita mungkin pilihannya cuma itu, dan dia memutuskan untuk ikut dia. Menurut gue sih itu kalau dalam situasi ini ya, itu adalah suatu pilihan yang gentleman menurut gue sih. Di balik itu negatif atau positif ya. Gue jadi berpikir itu gentleman atau di sisi lain labil itu kali. Menurut gue gentleman karena kita lihat di sini si Laila Costa lebih kayak sutradaranya kayak pengen menitik beratkan tuh ke sisi apa ya, teamworknya gitu loh, teamworknya Mas, pertemanannya gitu loh. Walaupun emang kita nggak bisa nilai pertemanan itu kan, kita nggak bisa nilai apakah sudah lama atau waktu, kita kadang nggak bisa tentukan kan. Teman itu nggak harus udah 20 tahun kita baru kenal jadi baik atau enggak kan. Di situ yang pengen dituangkan sama sutradara menurut gue nih Mas. Menurut gue sih itu satu pilihan yang gentleman Mas. Setuju gak Mas? Sebenarnya kalau gue pribadi sih sebenarnya kalau bicara soal gentleman atau enggak, gimana ya? Di sisi lain memang yang jelas kalau gue sendiri ya, dia itu lebih ke baik aja sih gitu. Si Victoria, sosok Victorianya itu sih dia baik sendirian, terus juga mungkin apa ya? Dia kayak Dia karena baik aja gitu. Sisi baiknya kan dia nggak kayak tuh 4 orang itu sebenarnya tuh berada dalam jalan yang salah, sebenarnya mereka tuh bisa diluruskan gitu, benar gak? Mungkin juga sih ya, tapi secara psikologis ya. Karena ini menarik nih, bicara soal sosok Victoria sendiri aja kita bisa berdebat ya. Misalkan wanita ini tuh sebenarnya orangnya gimana sih gitu. Kok bisa gampang banget cair sama orang asing gitu. Tapi kalau kita lihat dari dia pas udah 45 menit terakhirnya, kita tahu dia orangnya sebenarnya punya otak loh Mas. Berasa gak? Gimana tuh? Alasannya apa? Alasannya kita lihat dia dari strategi dia tuh yang kayak dia bayi, terus dia bisa suruh, dia jadi sosok yang galak tuh ketika dia di apartemen tuh yang suruh orang diam. Ingat kayak pas bayinya nangis dia bisa teriak juga loh si Victoria yang lagi ke apartemen. Terus dia bisa Mungkin Mas Denny punya pendapat apa?
Mas BB punya pendapat? Ya, kalau kita mau lihat sisi baiknya sih, memang istilahnya kita lihat Victoria itu kan orangnya dalam arti dalam tekanan itu ada satu waktu itu dia itu bisa emang panik, tapi di lain waktu di mana dia istilahnya dalam merasa dirinya Decision. bisa mengontrol situasi, dia akan menjadi yang lebih tenang daripada yang lain. Dia Nah, kan yang paling panik itu kan cuma yang karena di mobil, karena ya dia nggak ngerti mobil, istilahnya nggak ngerti cara hidupin mobil apa kalau lagi mogok itu gimana. iya. Tapi di lain waktunya itu dia itu bisa istilahnya berpikir dibandingkan dengan yang lain nih, dalam arti dia bisa melihat situasi segala macam menggunakan segala sesuatu itu sesuai dengan jalannya dia, seperti itu sih. Kalau yang itu saya setuju, Tapi menurut kalian sebenarnya film Victoria ini good ending atau bad ending? Kalau menurut gue sih ini Victoria, ini endingnya kalau bagi sutradara, dari sisi sutradara nih Mas ya, itu sukses Mas. Dari sisi sutradara tuh sukses bagi gue. Nggak, maksud gue akhir ceritanya tuh bahagia atau menyedihkan sih sebenarnya? Kalau dari sisi siapa nih? Sisi penonton atau sisi Victoria? Dari sisi Victorianya dong berarti. Berarti Kalau dari dari sisi Victorianya. Victorianya, menurut gue dia berada di dalam persimpangan jalan abu-abu ya, walaupun kayaknya tuh ada tersirat, dia lolos ya. Dia lolos loh. Tapi ini sih konyol sih, yang lolos itu sih pasti nggak lolos karena dia kan justru itu pas padahal di taksi kan dia ngomong nih mau hotel yang semahal apa? Coba kalau di hotel yang paling murah nggak ada CCTV tuh. Kalau itu kan ada CCTV ya pasti mukanya ketangkep udah. Ini kalau pikiran gue sih. Itu dia nggak kalau pikiran gue dia nggak akan lolos karena istilahnya dia meninggalkan mayat laki di sana dan hotel akan mencari melalui CCTV bahwa siapa yang masuk di sana bersama pria itu. Nah itu menurut gue sih justru clue-nya itu pas di taksi kita tanya mau hotel apa, terus dia bilang loh ngapain, misalnya kita punya duit kok, kita hotel mahal dong, nggak ngerti. Nah itu sih menurut gue sih sayangnya itu. Coba kalau dia ngerti, dia cari hotel yang paling murah, yang bahkan Lost Man tuh yang ada CCTV, mungkin dia aman. Harusnya. Oke, jadi kalau menurut Mas BB itu mungkin bisa dibilang bad ending ya? Oh enggak, ini good ending kok. Sesuai ya good ending menurut gue sih. Oh, good ending gitu ya. Tapi mungkin walaupun good ending dapat duit gitu ya. Enggak, Tapi mereka menerima masing-masing menerima sesuai dengan jatahnya apa? Porsinya ya. dan keputusan yang mereka ambil. Kayak si boxer kan emang dia kan mengambil keputusan untuk seperti itu sih kalau menurut gue sih. Kalau ini Mas watching berarti good ending juga berarti ya? Bagi gue untuk sisi penonton ini sukses bagi gue, sukses bikin endingnya tuh klimaks menurut gue Mas. Kalau dari sisi penonton. Jadi tuh endingnya tuh nggak gampang gitu. Jadi kalau dari si penonton tuh bagi gue nih klimaks, adegan yang abis tato selesai kayak gitu bagi gue ini cukup memuaskan Mas. Mungkin maksud Mas Gugus itu sad ending atau happy ending kali, bukan good ending ya? Iya. Happy ending. Happy atau ending, bukan good ending. Dari penonton. Dari sisi apa? Dari sisi penonton. Penonton boleh, Victoria boleh deh. Kalau bagi Victoria dia menurut gue dia di perbatasan antara happy sama ending sama bad sih Mas. Badnya itu yaitu dia di sisi lain dia kehilangan ini ya temannya. Iya itu lebih besar itu sih bad bagi dia, bagi gue bad sih. Kalau bagi Victoria. Karena dia kayaknya. Tapi menurut gue ya film-film Eropa itu kebanyakan gini endingnya itu bisa diperdebatkan. Good atau badnya itu kan biasanya bisa diperdebatkan tuh. Ya nggak sih, kalau kita nonton film-film Eropa kan biasanya gantung kayak gitu. Oke, ngomong-ngomong soal karakter Victoria ya, kalau statement gue pribadi sih sebenarnya Victoria itu lebih ke orang kesepian sebenarnya. Dan
kalau ngeliat studi orang-orang kesepian gitu, biasanya sih mereka itu suka melakukan hal-hal yang di luar normal mungkin ya. Kalau gue lihat misalkan nih, contohnya kayak di mana ya? Pokoknya ada satu daerah di mana orang itu saking kesepiannya menikah sama bantal gitu kan, bantal anime, ya nggak sih? Menikah dengan hewan peliharaannya gitu. Itu karena kesepian gitu. Menurut gue Victoria itu antara mungkin tadi ada yang ngomong apa namanya dia gentle atau dia labil dan sebagainya. Menurut gue ya dia tuh kesepian aja gitu. Dia dari Spanyolnya itu udah hatinya hampa gitu. Makanya dia mau ngelakuin hal-hal yang di luar batas. Nah, menurut lo dengan statement gue tuh lo setuju nggak sih sebenarnya? Mungkin dari Mas Bebe dulu deh. Ya, setuju sih. Dan arti karena kesepian, karena culture shock ya. Kan pasti kan ada culture shock ya kalau dari dari negara atau dari daerah lain ke daerah lain. Ya, ada culture shock juga ya. Yang akhirnya itu menurut gue dari kesepian itu membuat dirinya tadi itu gue balik-balik lagi ke labil menurut gue sih itu sih. Dan gue setuju sih. Dan segala sesuatu kalau udah masuk ke labil ya apapun itu judgement-nya itu mungkin garis tipis antara benar dan antara salah istilahnya sih. Oke, mungkin kalau dari Mas Watching gimana? Kalau bagi gue sih kesepian iya, kesepian kita pasti tahu lah, siapapun yang nonton pasti nganggap dia tuh salah satu wanita yang tiba-tiba mungkin karena baru kan dijelasin kan 3 bulan kan, dia penyebabnya baru 3 bulan kan di Spanyol kan, di Jerman kan. Dia baru 3 bulan bermukim di sana, bekerja di sana. Tapi menurut gue kalau mau membantah lagi ya ini karena dia menurut gue ya itu dia ada satu peran yang diinginkan oleh sang sutradara, yaitu dia tuh kena chemistry-nya atau first impression dia sama si siapa namanya yang cowoknya itu siapa? Sony. Yes, Sony itu dia dapat Sony. Itu Sony yang paling utama. Ketika dia ketemu orang tuh namanya tuh kita nggak bisa pungkiri namanya first impression ya. First impression dia tuh ketika dia ketemu di Sony dari awal walaupun si Sony terlihat nakal atau teman-temannya bandel, dia tuh dapat sama dia sama satu orang itu Mas. Yaitu si Sony. First impression-nya dapat di luar dari dia kesepiannya ya. Soalnya kan mereka sebenarnya udah mau pergi kan, abis dari roof itu kan mereka mau pergi kan. Terus akhirnya tiba-tiba disuruh mampir suruh main piano itu. Kalau enggak juga mereka udah nggak apa-apain Victoria dan udah nganggap Victoria baik-baik aja gitu. Si Sony pun nggak mau jahilin si Victoria lagi. Akhirnya kan gara-gara ketemuan lagi di tempat dia kerja itu, yang akhirnya dia main piano itu kan. Karena chemistry-nya dapat 2 orang ini nih Mas. Terutama si Victoria ke si Sony. Dia biasanya orangnya bisa bikin nyaman gitu loh. Bisa nggak bilang apa? Itulah cinta itu buta, jadi bisa ngelakuin apapun. Nah, bisa. Karena Victoria klik sama si Sony, jadi istilahnya dia melihatnya itu ke ya oke, gue bantu si Sony. Enggak, soalnya dilihat first impression-nya dia melihat sebenarnya kan kalau kita perhatikan si Sony kan emang pelindung untuk si Victoria kan kayak dia ngelindungin juga nggak manfaatin lo sebenarnya lo Mas. Tuh lihat gentle dia. Benar nggak? Benar juga sih. Hah? Jadi menariknya lagi memang film Eropa ya film-film menurut gue film-film yang akan menjadi film bagus deh. Biasanya tuh punya 2 sisi gitu. Jadi punya keabu-abuan gitu, nggak hitam dan putih menurut gray area. Ya, gray area. Itu pembahasan di podcast gue sebelumnya sih. Jadi biasanya tuh salah satu syarat film bagus itu aktor-aktornya tuh berada di abu-abu gitu. Nah, itu setuju. Jadi menurut gua keabu-abuan itu yang membuat kita mungkin diskusinya tuh jadi banyak ya. Ini sebenarnya good or bad gitu, happy or sad gitu kan. Oke, ngomong-ngomong, best scenes dari film Victoria ini apa sih? Mungkin dari Mas Watching, best scenes. Apa? Scenes terbaik. Scenes terbaik ya. Scenes terbaik menurut gua, tunggu ya, gue pikir lagi ya.
menurut gue scene terbaik ya Mas, ketika dia lagi menikmati kesenangan baru mendapatkan uang Mas. Waktu dia baru mendapatkan uang tuh Mas, ya, waktu dia baru mendapatkan uang, terus mereka tuh sempet kan ngelewatin ke itu kan, ke klubnya kan, ke klubnya tuh, ke diskotiknya. Terus mereka naik ke atas, terus digambarkan Mas sutradara si Victoria sampai ciuman tuh pertama kali sama siapa namanya cowoknya? Tony. Sampai ciumannya tuh adegannya termasuk gue baru lihat sekali loh. Ciuman terbalik loh. Dia digendong sama si boxer. Terus tiba-tiba dia ciuman lagi tiduran gitu. Kalau Mas perhatikan dia lagi naik ke atas tuh. Lagi mau keluar. Tiba-tiba kayak Spider-Man tapi dia lagi digendong posisi. Terus tiba-tiba belok lagi Mas. Tiba-tiba ada polisi, dia lari-lari kan. Tiba-tiba ada polisi udah buntutin dia, akhirnya dia dikejar-kejar di ada situ. Menurut gue tuh 360 derajat tuh Mas, belokan dari dia happy, tiba-tiba kita dikasih lihat adegan yang romantis banget, tiba-tiba langsung heboh, teriak-teriak gitu, dikejar-kejar polisi. Itu sih best scene sih bagi gue. Oke, kalau dari Mas BB sendiri? Best scene ya. Mungkin pas yang lagi itu, pas pertama kali dia pas lagi baru mau mencuri sih, dalam arti justru yang baru keluar dari mafia ya. Nah, arti di situ kan di dalam mobil itu kelihatan tuh mana yang takut, mana yang ya pokoknya harus lakukan, mana yang misalnya tadi Mas Wacim bilang itu mana yang harus melindungi. Nah, itu dari situ tuh karakter masing-masing empat tokoh itu kelihatan tuh di situ sih. Kalau itu sih menurutku dari situ. Oke. Kalau Mas Gugus gimana? Kalau menurut gue sih waktu pas si Victorianya nangis sih. Waktu pas si Sonenya ini ya, kalau nggak salah ya. Gue lupa tuh sih itu. Tapi yang jelas Victorianya tuh nangis tuh. Nah itu menurut gue yang dia tahu-tahu dia berasa dia ketembak di perut. Oh ya, ketembak itu ya. Ya itulah pokoknya. Jadi ketika udah adegan berbagai macam emosi, kejar-kejaran segala, terus terakhirnya tuh nangis gitu. Menurut gua kalau dia nggak nangis beneran itu gimana ya caranya? Misalkan kalau itu ada tim make up gitu, netesin air matanya itu gimana, kapan gitu. Gua ini aja sih spekulasi di pikiran gua, kapan gitu kan. Kok itu bisa nangis gitu? Itu nangis beneran nggak sih sebenarnya? Itu yang gue penasaran sih. Dan apalagi situ ada Mas, dan acting dia nangis bagus loh. Acting dia nangisnya bagus loh si Victoria. Iya, actingnya juga bagus menurut gue. Dan itu kan no-cut kan, dalam artian kan kalau logika dasar gue kan ya itu harus nangis beneran kan, ya nggak sih? Justru kalau no-cut itu lebih berasa emosi kali, karena istilahnya dia akan lebih mendalami karakternya itu selama 2 jam lebih ya, 138 menit itu. Itu berarti justru dia larut dalam karakternya sih. Kalau itu sih menurut gue sih ya. Kecuali misalnya, kecuali kita ngambil itu scene per scene, ayo sekarang ini scene nangis nih sekarang, ayo mulai. Mungkin seperti itu. Tapi kalau justru ini karena rentetan kejadian yang dia benar-benar dari awal sampai akhir tuh istilahnya runutannya karena one take. Nah itu mungkin emosinya dia bisa lebih dalam sih. Kalau menurut gue sih, Gus. Nah itu sih. Tapi yang jelas di sisi lain itu. Kalau gue sih yang jelas kalau semua rentetan itu takjubnya karena emosinya itu berpindah-pindah gitu kan. Ini berpindah-pindah emosi. Di sini komplit nih. Tapi di sisi kenapa? Di sini kita bisa tangkap semua emosi ada nih di film ini. Ada ya. Mulai dari happy, kemudian nafsu gitu mungkin. Romantis, panik, takut, kan. Nangis gitu, semua emosi itu masuk di dalamnya tanpa cut gitu kan, gitu. Dan ya gitu, itu gimana gitu cara bikinnya tuh gimana gitu, itu kan yang menurut kita tuh anggaplah kayak trik sulap aja gitu, itu yang menurut gue tuh menarik sekali sih. Dan ya gue standing applause lah sama sinematografernya ya, Sturla Brand Groveland kalau nggak salah, masih muda ya gitu. Sturla, pokoknya Sturla gitu yang DOP-nya tuh Sturla. Masih muda. Oke.
Kenapa? Masih muda, Iya. tahun 80-an. Apalagi juga dia ini DOP yang usianya tuh masih terbilang muda lah ya. Karena ini kan juga harus dia tuh harus benar-benar preparingnya. Memang kalau nggak salah kan fakta-faktanya kita langsung masuk fakta-fakta menarik aja ya. Bahwa film ini kan juga dia kalau nggak salah nyewa satu kota ya kalau nggak salah ya. Satu jalan, satu hari, satu jalan, satu kota kalau nggak salah kan ya. Disewa lah untuk setup film ini kan. Dengan 3 kali pengambilan take, terus yang dijadikan final movie-nya itu di take yang terakhir kan kalau nggak salah ya. Benar nggak? Ngomong-ngomong fakta menarik dari behind the scene dari filmnya ini, mungkin dari Mas Bebe atau Mas Pocing ada ini nggak? Ada informasi lain nggak? Informasi lain sih nggak ada ya. Terus kalau gua lihat memang ini juga salah satu film yang secara award ya, secara award itu banyak ya, ada AFCA, kemudian ada dari BAMI Award nominasi ya, itu terus dari Berlin International Film Festival itu dia itu menang untuk Prize of the Guild of German Art House Cinema. Jadi sutradaranya dapat, kemudian penulisannya dapat gitu, dan pokoknya dia menang 3 piala di Berlin International Film Festival. Best Actress. Kenapa? Best Actress-nya dapat deh si Laila Costa. Best Actress-nya iya, Best Actress-nya ini nomine sih sebenarnya. Lebih ke yang menang ini sutradaranya dan DOP-nya itu. Gitu. Oh iya deh, Laila Costa menang benar-benar di Gaudi Awards. Nah, Jerman film ya. Kalau Berlin International Film Festival dia menang 3 piala. Tuh, itu luar biasa sih. Kemudian kenapa? Fakta si Laila Costa kan kita lihat aktingnya di sini, Mas kasih nilai berapa? Aktingnya di film ini? Kalau bicara soal aktingnya si Laila stand alone sih, gue pikir 10 lah ya. 10 ya? Dari 10 lah. Setuju bagus gua. Soalnya sih. Mas Bebe? 9 deh, biar beda dikit. Mas Pocing berapa Mas Pocing? Gue sedihnya kenapa dia nggak terlalu populer ya di Hollywood ya, maksudnya film-film di Hollywood ya. Iya. Kan filmnya bagus loh. Itu dia itu. Menjual loh. Tapi harusnya benar lagi sih. Tapi kalau gue lihat dari perjalanan filmnya sih, kayaknya belum ini ya. Dia belum ke E-movie, belum ke E-list. Kemudian fakta yang menarik terus ya. Sebenarnya film ini skripnya tuh hanya 12 lembar, ya. Sisanya itu improvisasi dia itu. Nah, itu juga cukup menarik sih. Oh ya, kalau ngomongin Laila Costa itu tahun 2020 itu dia main di series Soulmates sama Devils. Nah, itu bisa dicek. Coba dicek sendiri ya. Itu Laila Costa. Kemudian fakta yang menarik lagi sih, yang jelas kalau ini semua orang pasti udah tahu ya bahwa film ini benar-benar 134 menit ya, dari jam 4:30 pagi sampai jam 7 pagi. Iya. Jadi itu benar-benar 4:30 pagi sampai jam 7 pagi itu benar-benar diangkat gitu, benar-benar disorot gitu ya. Jadi luar biasa sekali sih. Oke, mungkin situ. Ada yang ingin disampaikan lagi dari Mas Bebe atau Mas Pocing? Kalau gue pribadi sih masih benar-benar nggak bisa mikir nih, masih bisa dari sinematografi itu benar-benar wah gila, itu kacau lah. itu yang benar-benar nggak bisa mikir sih. Kok bisa tanda kutip perfect gitu maksudnya. Itu benar-benar wah. Kalau gue sih yang gue pikir itu pasti
DOP-nya, kameramennya lah yang paling pasti ya. Itu langsung pakai koyo, langsung kerokan kayaknya. Itu kalau Indonesia langsung kerokan itu. Itu gue liat Dari Mas, setengah 5 pagi loh. behind the scenes-nya ada tuh di YouTube tuh, Mas. Ya. Behind the scenes-nya ada di YouTube. Gue liat tuh mereka buatnya tuh pakai kamera panjang tuh Mas, yang kayak galah Mas. Pakai galah. Oh ya, ya. Terus ada yang pengeras suara pakai galah juga. Mereka lari-lari tuh Ya. adegan. Gue lihat tuh adegan yang mereka di kompleks yang mereka dikejar-kejar polisi tuh gila. Mereka tuh ikutan lari-lari gila banget Mas. Iya, iya. Pasti sih itu. Itu pasti gimbal, terus semacam stabilizernya gitu ya. Mungkin pakai biji bip, nggak tahu lah. Pokoknya semua tools itu pasti harus on stay, itu nggak bisa ganti-gantian gitu. Alat itu harus on 100% lah sepanjang film. Pasti baterainya jangan mati ya. Dan baterainya jangan mati. Mungkin perlu baterai grip gitu. Ya gimana lah, nggak tahu caranya. Nggak boleh mati itu baterainya tuh. Freddy Klau acting bagus juga Mas, Freddy Klau-nya. Gimana? Freddy Klau juga bagus ya actingnya ya. Aksennya sih kayak pas ya aksennya ya. Dia punya aksen sama dia punya dialog kayak pas ya. Dia punya aksen tuh, pembawaan jiwa aksennya itu loh. Penjiwaannya, kata-katanya sih itu. Gesturnya si Freddy Klau tuh bagus Mas, tuh Mas di layar Mas. Gesturnya tuh bagus banget menurut gue si Freddy Klau. Bahasa tubuhnya. Iya, bahasa tubuhnya. Bener kan? Ini Mas Gugus hang lagi. Karena gitu tahu akses lah. Halo. Ya. Halo. Ya, baru ini lagi, baru muncul lagi. Ya, menurut gua sih semua pemain tuh natural actingnya tuh dapat semua gitu. Itu sih yang. Jadi kalau dibilang 1-2 pemain, yang jelas semuanya tuh natural gitu, kayak nggak acting gitu, kayak emang kejadian nyata gitu loh. Iya. Nggak ada yang dibuat terlalu komikal tuh, nggak ada gitu, yang benar-benar kalau kita relate dengan istilahnya emosi manusia pada kenyataannya ya begitu gitu. Menurut gue sih gitu sih. Oke, itu aja sih. Mungkin ada yang ingin disampaikan terakhir. Kalau gue mungkin yang gue sampaikan, film-film seperti ini sebenarnya tuh banyak ya. Apalagi yang terakhir itu 1917 itu juga bagus banget. Kemudian Birdman, terus ada film dari Rusia tuh Russian Art ya. Russian Art itu juga one take juga. Nah, itu bisa ditonton film tahun 2002. Dan masih banyak lagi sih sebenarnya film-film yang tipikalnya one take seperti itu. Mungkin dari Mas Watching ada mungkin yang ingin disampaikan terakhir. Menurut gue Victoria untuk para pendengarnya tuh wajib ditonton yang belum nonton ya, karena experience-nya menurut gue nih sangat kental ya. Maksudnya tuh menurut kita nggak tentu bisa menemuin jenis film ini setahun dalam sekali Mas. Dan plot ceritanya menurut gue juga sangat diramu dengan sangat hati-hati dan sangat terstruktur ya. Sequence-sequence-nya tuh perfect banget buat gue Mas. Ini salah satu film dengan sequence terperfect yang pernah gue tonton Mas. Sequence, urutan cerita tuh yang bagus banget dengan berbagai emosi yang ditampilkan Mas. Oke. Terima kasih Mas Watching. Kalau Mas Bebe mungkin ada yang ingin disampaikan terakhir sebelum kita tutup. Oke, pokoknya ini merupakan salah satu film yang wajib nonton lah, minimal sekali lah. Itu wajib nonton karena kita banyak bisa melihat atau mempelajari dari segala segi nih di sini nih. Dan ini merupakan tontonan istilahnya mungkin nggak mainstream tapi istilahnya ya sekali dalam seumur hidup wajib nonton. Itu. Skor berapa Mas? Berapa Mas? Ya. Skor Mas BB berapa Mas untuk keseluruhan film ini? Pasti nggak 10/10. Enggak 10 dari 10. Berapa? Antara 7/8. Karena dalam arti menurut saya itu ceritanya itu nggak original. Enggak ya biasa lah dalam arti. Seperti itu sih. Yang menjadi sorotan terpenting tadi itu teknisnya sih.
Selain dari acting ya, teknisnya itu sih. Seperti itu. Jadi Mas Coaching sendiri 7,5. skornya kasih skor berapa? 10. 9 dari 10 kalau gua. Luar biasa. Kalau Mas Gugus 12. Mas Gugus berapa? Out of the box dong. Gue ya mungkin 8,5 lah per 10 lah ya. Gitu. Tapi Karena kita harus bandingin sama Russian Ark juga. Kenapa? Kalau aku tanya, film-filmnya dengan plot cerita seperti ini, bisa gak sebutin 1 atau 2, Mas? Yang film Hollywood, Mas. Yang punya jalan cerita seperti ini, Mas. Hampir nggak ada kan, Mas? Maksudnya itu kenalan orang di jalan, terus konfliknya seperti ada gak, Mas? Sebenarnya sih kalau pasangan-pasangan itu sih kayak Bonnie and Clyde itu kan pasangan-pasangan perampokan kejahatan juga sih atau lain-lain sih seperti itu sih. Kalau dia sendiri itu kayak masih gue harus ingat-ingat lagi. Tapi kalau istilahnya kalau kita bilang ini pasangan ketemu terus habis itu melakukan baik itu perampokan kejahatan terus habis itu diramu dengan istilahnya dalam arti tambahan ini baru pertama kali ini baru gini. Nah itu menurut gue sih ya itu kan cuma ramuannya ditambah-tambahin aja. Tapi pada inti-intinya kan ini kan mengenai pasangan yang berbuat kejahatan tanda kutip nih. Menurut gue sih seperti itu sih. Tapi ditampilkan si Laila Costa-nya tuh adalah sosok yang apa ya? Yang polos tapi cukup smart gitu loh. Ya, apalagi di ending-endingnya kan dia ditampilkan dia seorang wanita yang tangguh dan bisa membuat suatu keputusan penting. Gimana Mas Bigo? Ya seperti itu sih kalau menurut gue sih ya seperti bilang si Quentin Tarantino nggak ada jarang sekali atau bahkan nggak ada film yang original sih, semuanya pasti ada tambelan-tambelan dari film-film lain sih dan itu bukan mencuri bagi dia dan memang benar dalam arti kalau misalkan kalau ditanya ini yang plak sama ya semua film kalau misalnya dibilang plak sama pasti ya kacau sih. Gitu yang loh. melihat kesamaan itu kan Mas? Kenapa? Mood Mas Gugus film apa Mas yang mirip-mirip ini Mas? Kalau menurut gue sih kalau format heist movie dalam apa namanya iya misalnya kalau ini kan salah satu big tema thrillernya itu kan heist movie kan yang dimana orang merampok satu untuk tujuan ke satunya lagi gitu. Itu menurut gua untuk plot yang seperti itu banyak lah gitu. Maksud gua ada lah misalnya kayak contoh Ocean Eleven atau mungkin Italian Job. Tapi kalau apa sih pengkarakteran seperti ini mungkin baru lah ya, mungkin baru pembaruannya tuh. Tapi kalau gua kenapa gua ngasih 8,5 itu, gue lebih ke bertanya sih. 2,5-nya tuh gue bertanya tentang kenapa seorang wanitanya itu kok apa namanya bisa begitu mudah cair gitu sama orang asing, bahkan dia tuh sampai menangisi orang asing gitu, maksudnya orang yang baru kenal. Itu yang kepikiran ke gue sih, apakah itu karena kita ada gap culture di situ atau apa namanya, atau memang di situ menjadi suatu plot hole. Itu yang masih jadi pertanyaan gue sih sebenarnya. Makanya gue kasih nilai apanya 8,5 gitu. Cinta itu buta, Gus, yang tadi gue bilang. Nah, masalahnya cinta itu buta, tapi ini hitungan menit gitu loh. Itu menurut gue nggak bilang jelek loh, tapi gue lebih ke bertanya aja sih. Mas, ini kalau Swaybe bilang kan love is blind ya. Love is blind. Kalau gue lebih percaya pada ini artinya adalah love at first sight, Mas. Love at first sight ketika dia ketemu 5 menit, 7 menit, dia tuh kayak nemuin tuh kayak soulmate yang other half, tau gak Mas? Itu Mas, itu bisa dirasa semua orang, Mas. Tapi love at first sight terus kemudian menggembel, menurut gue unik juga sih. Bukannya love is blind itu. Love at the first sight. Kita dalam pandangan pertama tapi orangnya ganteng pakai jas. Lah. Apa? Bisa love at the first sight nih. Bisa
tapi membantu dalam perampokan itu blind lah. Nah, itu. Blind jadi istilahnya. Nah, itu pertanyaan gua. Itu lebih ke pertanyaan gua Kalau tentang itu, culture sih sebenarnya. kalau itu kita kaitin lagi mas sama yang namanya toga pas apa mas toga mas. Kalau namanya kan love at first sight, tapi tiba kok dia ngebantu dalam sebuah tindakan yang mungkin negatif ya. Yaitu itulah yang dinamakan serendipity mas. Yang susah dijelaskan mas, serendipity. Serendipity serius. Itu pengertian serendipity. Iya. Kalau udah gitu sih bingung gua. Itu harus nanya Tapi ya langsung sama itu. sutradaranya sih sebenarnya sih. Serendipity mas. Ya mungkin. Serendipity. Oke deh. Oke. Serendipity. Mungkin Serendipity pengertiannya tuh di kamus Indonesia. Itulah. nanti gua cek. Serendipity. Sekalian nonton filmnya itu Serendipity itu ada. Iya, kan ada filmnya juga, ya tahu gua. Nah, itu. Serendipity. Karena gua juga mau beli air galon buat sahur. Buat bunyi ini theme song-nya. Gua jadi inget air galon gua habis loh. Anyway. Mungkin kita sudahi dulu podcast kita ya. Nanti kita lanjut kapan-kapan lah ya. Nanti kalau kita nanti bisa bahas film yang lain. Karena menurut gue juga udah banyak banget yang dibahas ya. Mas, kasih satu radar film mas. Langsung aja terlintas di pikiran apa yang mau dibahas. Radar film. Satu aja judul. Film yang pengen dibahas itu yang lo bilang kemarin sih. Gue pengen bahas tuh. Nobody. Pengen nggak mas, Bebe? Itu menarik loh. Ayo, Nobody. Oke. Boleh. Gitu ya. Mungkin gue akan iklankan ya. Jangan lupa untuk mendengarkan YouTube Watching Movie. Melihat ya, menonton YouTube Watching Movie dan BB69 ya. Tinggal di searching aja Watching Movie Channel atau BB69 Channel gitu. Kemudian kalau Mas BB itu juga ada di Spotify juga, jadi juga bisa dicek. Silakan untuk didengarkan aja. Baik, terima kasih ya Mas Watching dan Mas BB. Untuk Mas Watching. Terima kasih udah yang baru menemani malam-malam untuk membahas Victoria dan Laila Costa ya. Baik, terima kasih. Ya gitu deh, bye-bye. See you. Jargonnya mana nih, Mas Watching? Oh, jargonnya. Mas BB. Hasta la vista, baby. See you.